Pemirsa, dialog kita lanjutkan. Kali ini saya ingin berkomunikasi atau berdialog lah dengan Dr. Nadira terlebih dahulu ya Pak Arief ya. Nanti saya ke Anda setelah saya menanyakan beberapa hal ke Dr. Nadira. Ini dokter melihat adanya kampanye digital ya, kampanye kesehatan khususnya secara digital. Sebagai generasi milenial dan juga generasi Z, ini masih masuk di generasi itu ya dokter ya. Bagaimana atau apakah kampanye di era digital, tentunya kampanye kesehatan ini benar-benar sudah mampu untuk berkomunikasi dengan generasi milenial dan generasi Z paling tidak. Gimana? Iya, thank you Mbak Patricia. Jadi sebenarnya untuk mengelola milenial atau Gen Z cukup complicated juga ya Mbak. Ternyata nggak sesimpel kelihatannya bahwa pakai influencer atau pakai selebgram aja untuk menyampaikan informasi kesehatan itu udah efektif. Ternyata dari survei yang dilakuin di University of Melbourne di 24 negara termasuk Indonesia, bahwa kalau tentang health campaign ini untuk milenial agak beda nih. Mereka itu cuma percaya kalau dari health directives yang memang dari government atau misalnya dari WHO atau dari trusted sources. Jadi 45% percaya kalau misalnya memang dari authorities yang menyampaikan. Dibandingkan cuma 8% yang percaya kalau influencer yang ngomong. Jadi influencer yang bukan dari capable expert gitu ya di bidang health gitu. Jadi memang menarik, kita tahu di awal memang vaksin juga cukup kita coba promosikan dengan menggunakan influencer dan selebriti, tapi ternyata tidak seampuh itu dibandingkan kalau menterinya langsung yang ngomong. Jadi sekarang sih memang kampanye digital untuk milenial ini cukup ditelaah kembali oleh government, gimana sih caranya yang lebih efektif, dan ternyata memang kita harus lebih mengandalkan akun-akun yang spesifik dari kementerian atau justru menterinya sendiri yang ngomong gitu. Berarti bisa dibilang kalau berkampanye lewat media digital seperti itu ya, mungkin akan lebih kita bilangnya eligible mungkin ya, kalau misalnya dari akun-akun kementerian atau dari pemerintah sendiri dalam mengkampanyekan tadi soal vaksin, soal hal-hal terkait dengan kesehatan begitu ya. Saya juga ingat waktu itu bagaimana pemerintah kemudian mengkampanyekan vaksinasi itu rasanya cukup berat ya di awal, karena memang banyak masyarakat juga yang punya pemikiran atau mungkin pandangan-pandangan lain terkait dengan vaksinasi tersebut. Tapi ya sudahlah, sudah berjalan saat ini, kita bersyukur kalau itu sudah bisa dikampanyekan dengan baik. Tapi kalau kita berbicara soal bentuk kampanye, dokter, berarti bisa dibilang bahwa bentuk kampanye yang paling efektif bagi anak muda itu seperti apa sih sebetulnya? Apakah tadi yang dokter sebutkan atau mungkin ada platform lain, kanal lain yang mungkin lebih efektif? Sebenarnya kalau kuncinya memang susahnya menyampaikan kesehatan itu mungkin karena yang menyampaikan adalah dari kementerian yang biasanya dari golongan boomers, dari golongan yang memang beda umur sama target kita yang mau milenial. Jadi pembahasannya pun harus bisa masuk ke segmen milenial, dan begitu juga cara kita menyampaikan data yang se-complicated itu harus bisa jadi data yang lebih easily digested lah untuk milenial gitu. Kalau yang dilakukan sekarang memang yang paling ampuh itu Mbak Patricia dari survei adalah dari koran dan dari TV tetap, atau misalnya dari kanal-kanal seperti YouTube. Jadi dari authorities mencoba menterinya nih masuk ke podcast-podcast, misalnya podcast yang memang targeting millennials, atau misalnya masuk ke acara TV yang lebih santai, jadinya infonya bisa lebih diterima dengan santai juga. Begitu juga di akun-akun sosial media, tetap efektif banget kalau misalnya dari tadi trusted sources, tapi info-info seperti misalnya progres vaksin atau kedatangan vaksin yang biasanya tidak menarik perhatian orang, disajikan dengan infografis atau dengan bentuk komik, itu yang sering juga di akun Pak Jokowi. Jadi kira-kira seperti itu. Dan salah satu yang kita lakukan juga itu peer modeling namanya. Jadi kita mencoba targeting circle-circle milenial nih. Mungkin kan ada yang golongan intelektual, ada yang golongan seniman, ada yang golongan artis misalnya. Jadi kita ambil representatifnya satu persatu, kita coba tarik mereka untuk bisa bantu juga promosiin ke circle-nya. Jadi nanti lama-lama hesitansi untuk vaksin tuh akan berkurang gitu. Oke, Pak Arief, kalau dari pandangan Anda, seperti apa kemudian progres digitalisasi kesehatan di dunia sebetulnya? Spesifik di Indonesia, seperti apa perkembangannya Pak Arief?
Kalau dilihat ya, bagaimana misalnya perusahaan juga ikut berkontribusi. Tadi Dokter Nadira bilang bahwa untuk resources, untuk narasumber itu harus tetap dari yang otoritatif. Kita tidak boleh ngarang sendiri. Yang paling penting adalah itu, kita menyampaikan sesuatu yang data atau sumbernya betul, kemudian juga menyampaikannya dikemas dengan yang menarik, seperti infografis, sekarang musimnya multimedia, kemudian juga melalui anak-anak muda sekarang kan nggak mau kalau misalnya kita kampanye, ya tadi bahasanya baby boomer atau garing buat anak muda. Nah itu misalnya kayak di Aqua pernah melakukan kampanye billboard. Billboard itu yang harusnya itu KPI-nya dilihat banyak orang. Tapi billboardnya Aqua waktu mendukung di rumah aja waktu awal pandemi, itu ditulis untuk pertama kalinya kami tidak ingin Anda melihat billboard ini. Meaning you have to stay at home itu, harus di rumah. Gitu. Terus kemudian juga interaktif untuk mendukung menggunakan masker, misalnya billboard Aqua ada kampanye kata-kata tapi ditutup masker, dan audiens itu diminta di sosial media dijadikan aktivasi. Coba tebak apa di balik masker itu tulisannya, dijadikan kuis. Jadi sesuatu yang fun, yang menarik. Nah, di karyawan perusahaan juga adaptasi tadi mengenai masalah digital kesehatan. Nah sekarang ini waktu pandemi kan kita nggak bisa ke rumah sakit, ketemu dokter, akan lebih sulit karena takut resiko terpapar. Akhirnya di perusahaan misalnya sekarang dimungkinkan untuk melakukan pengobatan melalui aplikasi medis online yang kebetulan sama Kemenkes juga sudah disetujui. Jadi sekarang karyawan bisa ke aplikasi itu, konsul sama dokter, kemudian juga menggunakan video call, dan di reimburse sama perusahaan. Itu juga salah satu yang adaptasi yang harus dilakukan. Dan menurut saya kita harus terus adaptif sesuai dengan zamannya. Itu salah satu mungkin contoh kampanye yang dilakukan di Danone. Iya, harus adaptif, fun, kreatif, itu ya kuncinya. Apalagi kita menggait atau target kita adalah anak muda gitu yang punya kontribusi aktif dan juga paling besar begitu untuk melakukan kampanye. Kalau dari Dokter Nadira, kira-kira tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Arief bahwa ada berbagai macam cara gitu ya untuk kampanye dari Danone untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan program-program pemerintah, sekaligus juga membantu program-program pemerintah. Tapi sebetulnya informasi seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh generasi muda saat ini untuk paling tidak kampanye-kampanye yang sudah ada begitu langsung nyangkut gitu ya ke generasi muda? Ya, terima kasih Mbak. Jadi benar banget kata Pak Arief tadi juga bahwa kalau saya ambil contoh vaksin lagi karena itu program yang terbesar sekarang mungkin ya. Tadinya hesitansinya itu benar-benar tinggi sekali sehingga cakupannya agak sulit untuk bisa kita memvaksinasi 181 juta orang gitu. Tapi akhirnya kita memang bekerja sama dengan company-company yang memang anak muda friendly nih. Jadi kebanyakan dengan startup, dengan tadi telemedicine dan lain-lain. Kita coba rangkul para CEO. Nah, caranya adalah tadi kita bikin sesuatu yang fun. Jadi vaksinasi ini dibikin jadi sesuatu yang memang hits dan orang mau upload, mau update. Jadi salah satu contohnya misalnya drive-thru vaccination yang ada di Bali, ada di Medan, di Jakarta juga ada. Jadi dengan begitu anak muda itu merasa terlibat dengan program yang memang sudah dibuat oleh Kemenkes. Bukan lagi hanya partisipasi pasif aja, tapi mereka merasa ikut dilibatkan dalam progres vaksinasi tersebut dan akhirnya punya sense of ownership yang sama gitu. Kira-kira seperti itu sih Mbak. Dan yang paling penting adalah progres yang kita tahu, yang government tahu, itu anak muda dan juga para pemirsa lainnya itu harus tahu juga. Sehingga masyarakat nggak dibiarin buta dengan update yang dilakukan oleh pemerintah. Yang penting anak muda merasa udah kekinian gitu ya dokter ya. Kalau udah vaksin berarti udah kekinian gitu, udah ngikutin perkembangan zaman. Oke, Pak Arief dan juga Dokter Nadira, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan segera kembali usai jeda.